Dua kali pesan kejut kali dua jumlah penyebaran. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Hai, bertemu lagi dengan suara Rahma di channel Daily News. Pesan kejut pertama saja sudah membuat sakit hati ini mendengarnya. Warga Jakarta dianggap tidak peka, abai, atau mungkin bisa dikatakan tidak cerdas karena tidak mampu menyadari bahwa virus corona sudah ada di sekitarnya. Dengan kejadian yang mendunia itu, warga Jakarta masih dianggap buta informasi akan adanya kondisi yang ekstrim. Oleh karena itu, Pemprov-nya merekayasa keadaan agar warga Jakarta dibikin antri sampai mengular, berdesak-desakan sampai mengalur, sehingga dengan demikian mereka bisa sadar. Untuk memenuhi dugaan mereka bahwa warga Jakarta kehilangan kesadaran, maka nyawa warga pun dijadikan eksperimen oleh petinggi-petinggi Pemprov. Alhasil, bisa diduga sebagian dari warga yang sudah terpapar antri dan berdesak-desakan itu, ada yang akhirnya tertular virus juga. Baiklah, anggap memang warga Jakarta tidak sadar bahwa kotanya sedang disusupi oleh virus corona. Tapi apakah membuktikan hal itu bahwa mereka tidak sadar lalu caranya dengan memberikan ancaman kepada kesehatan dan keselamatan mereka? Analoginya, seorang anak kecil yang tidak mengerti bahwa api itu berbahaya dan selalu ingin bermain-main dengan api, maka bila mengambil logika Gubernur DKI, apakah diperbolehkan untuk sekalian menyentuhkan bara api kepada si anak? Kalau demikian logikanya, maaf, saya bilang Anda itu tidak layak menjadi pelayan publik. Belum selesai sakitnya dampak dari pesan kejut pertama, pesan kejut kedua pun dilakukan pula. Parahnya, pesan kejutnya tidak kreatif, masih berputar itu-itu saja, masih membahas itu-itu lagi. Hanya saja yang bicara kali ini bukan si gubernur, melainkan Ani Purba. Entah dia siapa, saya tidak tertarik mengetahui latar belakangnya karena terlanjur marah. Di Kompas TV, dia menjelaskan akan kembali memberlakukan pengurangan jam operasional KRL. Selain itu, jarak antara kereta yang biasanya 5 menit akan diubah menjadi 10-30 menit. Ini sebenarnya persis seperti kejadian pertama, kejadian yang sudah mengakibatkan antrian dan kerumunan yang tidak aman, tapi tetap dibahas, diulang lagi seolah-olah itu adalah solusi yang tertunda. Saya merasa ingin marah, tapi tidak punya saluran untuk berbicara langsung ke Ani Purba itu. Saya berharap wartawan TV yang sedang mewawancarainya mengerti akan ketakutan saya bahwa apa yang sebelumnya terjadi setelah pesan kejut pertama akan terulang lagi. Benar, wartawan TV sempat menanyakan bahwa Benar, wartawan TV sempat menanyakan bagaimana kalau dengan kebijakan ini kejadian antrian panjang dan kerumunan yang berdesak-desakan akan kembali lagi. Namun dengan enteng, Ani Purba dan salah satu mitra kerjanya dari Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa dengan surat edaran gubernur sebelumnya yang menghimbau bahwa dunia usaha untuk meliburkan operasional perkantorannya, maka mereka anggap sekian puluh persen warga akan berkurang di jalanan. Dengan demikian, pengurangan armada KRL akan sesuai dengan jumlah masyarakat yang menggunakannya. Dan wartawan itu pun terdiam, membuat hati menjadi sakit kembali. Ani dan temannya membuat pesan juga yang lebih kurang sama dengan isi pesan Gubernur DKI sebelumnya, bahwa dengan pengurangan ini mereka ingin memberi pesan kepada warga agar mengurangi kegiatan di luar rumah. Modiar, pimpinannya begitu, anak buahnya tidak berbeda. Untuk menyampaikan pesan, mereka sengaja merekayasa transportasi yang malah akhirnya mengancam kesehatan dan keselamatan warga itu sendiri. Dan sekali lagi, persis seperti diduga, kebijakan ini pun gagal. Persis pula seperti kebijakan pesan kejut pertama. Warga masih banyak yang antri dan tetap terjadi penumpukan dan desak-desakan penumpang dalam gerbong KRL karena memang mereka harus. Lalu, apakah Pemprov setelah itu? Ya, kembali seperti kejadian pertama, kebijakan langsung dibatalkan dan diumumkan akan kembali ke kebijakan sebelumnya. Dengan jam operasional KRL normal kembali, terus terang, saya sudah tidak bisa menyampaikan marah yang sangat marah ini. Karena saya perhatikan, pemerintah pusat pun seperti setengah tutup mata saja dengan kebodohan Pemprov yang berulang-ulang ini.
Bahkan, warga Jakarta sendiri pun sepertinya tenang-tenang saja dengan kejadian seperti ini yang terjadi dan terjadi lagi. Saya jadi ragu, apa cuma saya sendiri saja yang khawatir bahwa dengan kejadian itu, maka peluang penyebaran virus semakin besar di Jakarta karena terbukti semakin hari semakin banyak pasien yang positif terjangkit virus corona di Jakarta. Nyatanya, semakin banyak pesan kejut, semakin bertambah berkali-kali lipat pula jumlah penderita di Jakarta. Apakah mungkin warga Jakarta yang terpaksa antri dan berdesak-desakan yang keluarganya terpaksa mengalami hal seperti itu memang tidak sedikit pun merasa masalah dengan kebijakan Pemprovnya yang tidak lebih seperti sistem try and error, coba-coba saja? Semurah itukah sekarang nyawa warga Jakarta di mata kita? Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.